Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwanda Rizky akan menjelaskan mengenai survei tentang kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa. Untuk rumusan masalah yang akan kami ambil ada dua. Yang pertama, apakah mahasiswa kecanduan merokok? Dan yang kedua, bagaimana pandangan mahasiswa terhadap rokok? Untuk tujuannya adalah untuk mengetahui apakah mahasiswa kecanduan merokok atau tidak, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa yang merokok terhadap rokok. Untuk teknik sampling yang akan kami gunakan adalah purposive sampling atau pengambilan sampel menurut tujuan. Dan target sampling yang akan kami kumpulkan adalah seluruh mahasiswa di Provinsi Sumatera Barat. Kenapa kami memakai purposive sampling? Karena nantinya kami akan menggunakan sampel yang akan sesuai dengan kriteria yang akan kami tentukan, di mana sampel itu sendiri adalah mahasiswa yang merokok saja. Jadi saat pengambilan sampel, jika nantinya ada responden yang tidak merokok, tidak akan kami masukkan ke dalam sampel. Nah, untuk pertanyaan yang diajukan dalam Google Form itu ada 12 pertanyaan. Nah, di sini adalah program entry data menggunakan kuesioner Google Form. Nah, jika sudah seluruhnya mengisi pada Google Form, lalu kita input datanya ke Microsoft Excel. Lalu dari Microsoft Excel kita input ke SPSS. Nah, yang kita input ke dalam SPSS itu adalah sampel yang akan kita gunakan. Nah, di sini kami menggunakan 30 sampel mahasiswa yang pernah merokok. Lalu kita kategorikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti contohnya saja pertanyaan 2 untuk value-nya. Nah, itu value-nya itu yang nomor 1 itu nilainya ya, dan nomor 2 itu tidak. Nah, seperti ini. Jadi, responden yang pertama untuk pertanyaan nomor 2 itu dia menjawab nomor 2. Jadi, dia menjawab tidak. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan uji validitas. Nah, caranya adalah analyze, correlation, dan bivariate. Nah, jadi, kita akan memasukkan seluruh variabel dari pertanyaan 1 sampai 12 dan jumlahnya. Nah, di sini kami menggunakan Pearson. Nah, seperti yang dapat kita lihat dari hasil output uji validitas. Untuk interpretasinya, jika ada bintang 2, itu menunjukkan signifikasi pada alfa 0,01, sedangkan bintang 1 menunjukkan signifikasi pada alfa 0,05. Nah, seperti yang kita lihat ini, banyak yang angka dengan subscript bintang 2. Jadi, korelasinya lebih banyak yang signifikan terhadap alfa 0,01. Nah, kemudian kita membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Dengan kriteria, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka soal angka tersebut dinyatakan valid, ataupun sebaliknya. Nah, jika kita sudah merekap hasil output dari uji validitas tadi terhadap di SPSS, maka kita dapat menyimpulkan dari pertanyaan tadi. Nah, R hitungnya kita juga sudah masukkan, dan R tabelnya itu 0,3610. Nah, jadi kita dapat membandingkan R hitung terhadap R tabelnya. Jika R hitung lebih besar, maka keterangannya itu adalah valid. Nah, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 3, 4, 5, 6, dan 7 itu dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Selanjutnya, kita akan menguji reliabilitas dari kelima pertanyaan yang valid tadi. Caranya adalah analyze, scale, dan reliability analyze.
Lalu kita masukkan kelima pertanyaan yang valid tadi, dan kita menggunakan modelnya alpha. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil output dari uji reliabilitas itu adalah crown batch alfanya itu 0,907 dari jumlah itemnya itu adalah 5. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 0,907 lebih besar daripada 0,6. 0,6 ini adalah Spearman Brown, nilai Spearman Brown. Maka kuesioner angket yang kita ajukan dinyatakan reliabilitas atau konsisten. Nah, kesimpulan dari hasil yang didapat adalah dari hasil data Microsoft Excel dengan menggunakan form yang kami ajukan terhadap mahasiswa di Sumatera Barat yang pernah merokok. Kebanyakan telah berhenti merokok yaitu sebanyak 20 orang, sedangkan yang masih merokok itu 10 orang. Dan di dalam uji validitas, kenapa hanya 5 item yang valid? Karena pada pertanyaan 3, 4, 5, dan 5, 6, dan 7 tidak dijawab oleh responden yang telah berhenti merokok. Sehingga nilai 5 item tersebut lebih besar dari item lain dan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan responden mahasiswa di Sumber tidak kecanduan terhadap rokok. Dan pandangan mahasiswa terhadap rokok yaitu kebanyakan responden menjawab bahwa rokok berbahaya bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Dan alasan pertama kali mahasiswa merokok yaitu karena penasaran atau coba-coba. Nah, sekian penjelasan mengenai kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.